لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi kita, memberikan besar nikmat kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk melakukan satu kegiatan, yaitu kajian rutin yang kita selenggarakan pada setiap hari Rabu malam. Mudah-mudahan kajian demi kajian yang kita lakukan di dalam masjid ini akan bisa menambah wawasan bagi kita semuanya dalam rangka melaksanakan kehidupan di dunia ini dengan baik. Jamaah maghrib rahimakumullah, situasi dan kondisi mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati di dalam melaksanakan kehidupan ini. Karena itu, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lalui dalam hidup ini betul-betul akan bisa kita lakukan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah maghrib rahimakumullah, mengawali kajian setelah rehat 2 bulan yang lalu, saya ingin coba membawakan satu judul atau tema cobaan dan ujian. Tapi kami batasi pembahasannya adalah hikmah-hikmah di balik cobaan dan ujian tersebut. Jadi tidak terlalu luas ya, kita akan batas itu. Pada prinsipnya, manusia hidup di dunia ini akan selalu mengalami silih bergantinya keadaan. Dalam surat Al-Insyiqaq disebutkan, latar kabuna tobakon antobak. Sungguh kalian akan mengalami bermacam-macam kehidupan. Satu saat kita senang, satu saat kita susah, satu saat kita bahagia, dan satu saat kita kebalikannya itu. Satu saat kita kaya, tapi di saat yang lain kita akan mengalami kebalikan dari itu, ya, mungkin miskin dan lain sebagainya. Satu saat kita sehat, tapi di saat lain kita juga mengalami sakit.
silih bergantinya keadaan kehidupan di dalam diri manusia itu adalah merupakan cobaan dan ujian dari Allah. Jadi kita kaya, kita miskin, kita senang, kita susah, itu semuanya adalah merupakan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kita ini harus diuji oleh Allah agar diketahui bagaimana sebenarnya manusia ini. Sehingga Allah menyatakan dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenarnya, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu dikembalikan. Jadi senang, susah, kaya, miskin, sehat, sakit, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita menghadapi kondisi saat ini pun, yang sekarang ini kita sebut dengan wabah COVID-19, yang sudah mulai tahun 2020, ya, tepatnya bulan Maret 2020 sampai sekarang, itu adalah salah satu bagian kecil dari cobaan dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena itu kita harus bisa menikmati hikmah di balik ujian dan cobaan itu. Ini yang perlu kita, jadi yang kita bahas. Jadi kita harus bisa menikmati hikmah di balik cobaan dan ujian itu. Apa? Yang pertama adalah untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kalau kita diuji oleh Allah, manusia ini kalau diuji oleh Allah, ada yang ikhlas menerima, ada yang ridho, ada yang tidak. Ada yang gerutu, sampai-sampai kadang-kadang menyalahkan Allah. Yaitu yang tidak pernah sholat, tidak pernah kena sakit. Saya yang tiap hari sholat, kok selalu sakit. Kadang-kadang yang ada begitu. Nah, karena itu, di balik cobaan itu, apakah kita ridho atau tidak ridho dalam menghadapi cobaan dan ujian itu. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diberikan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau bersabda, Inna idhamal jazai ma idhamil bala, wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum, wa man radhiya walahu ridha, wa man syahito walahu syuhtu. Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah idza habba qauman, sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, mencintai seseorang, ibtalahum, maka akan diuji mereka. Faman radhiya falahu ridha.
siapa yang ridho, maka Allah ridho. Wa man sakhita falau syuktu. Siapa yang tidak ridho, maka Allah pun juga tidak ridho. Jadi untuk diketahui, dengan ujian itu apakah manusia itu ikhlas menerima atau tidak. Bisa mengambil hikmah dari itu sehingga mendapatkan pahala dari Allah atau tidak. Sebab besarnya pahala yang akan diberikan Allah itu setelah Allah menguji. Sehingga besarnya pahala yang diberikan oleh Allah sebanding dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka tinggal kita kira-kira ikhlas menerima atau tidak. Kalau kita ikhlas akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah. Itu yang pertama. Sehingga kita perlu mensikapi segala cobaan, ujian yang kita terima dari Allah harus kita habis dengan semata-mata mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu juga ada hikmahnya, yaitu digugurkannya dosa-dosa kita. Jadi Allah memberikan cobaan dan ujian kepada kita berupa bala macam-macam, penyakit, susah. Itu ternyata juga mempunyai hikmah. Kalau kita sakit, ya mudah-mudahan sakit kita itu menjadi penghapus dosa kita. Kalau kita ikhlas. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, "Mamin muslimin yusibu adzan illa hatallahu anhu khotoyahu kama tuhatu warakus sajari." Nah, ini sering saya sampaikan kalau saya memberangkatkan kematian. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa penyakit kecuali hatallah anhu khotoyahu. Kecuali Allah akan menggugurkan darinya dosa-dosanya. Kama tuhatu warakus sajari. Seperti bergugurnya daun pohon. Jadi seperti gugurannya daun-daun pohon. Jadi kalau kita ditimpa sakit, kita banyak istighfar pada Allah, kita banyak mohon ridho dari Allah, ikhlas menerima, maka ini akan menjadi penghapus dosa kita. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang meninggal, yang sebelum meninggal dia dirawat di rumah sakit, beberapa hari atau berbulan-bulan barangkali, mudah-mudahan sakit mereka itu betul-betul menjadi penghapus dosa mereka. Asal pada saat dia menderita sakit itu, dia ikhlas. Bahkan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini sakit, hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Agar dosa-dosa kita berguguran sebagaimana rontoknya daun-daun pohon. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khoti'atun." Tidaklah bala yang menimpa kepada orang mukmin laki-laki maupun perempuan
pada dirinya, anaknya, hartanya, mungkin asalnya kaya terus bangkrut, ya. Dirinya sakit, asalnya sehat jadi sakit, dan juga anaknya meninggal dunia, hatta yalqallaha wa ma'alaihi, sehingga dia berjumpa dengan Allah, wa ma'alaihi khati'atun, dan tidak ada sedikit pun dosa. Jadi Allah memberikan ujian kepada kita itu ya, pada dasarnya dari dua hadis ini adalah untuk menghapus dosa kita, untuk menggugurkan dosa kita. Itu hikmah yang kedua. Mudah-mudahan kalau kita ditimpa sakit, akan betul-betul sebagai sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai ujian iman. Manusia kadang-kadang mudah mengatakan saya beriman pada Allah. Tetapi apakah betul-betul dia lisannya mengucapkan, hatinya juga begitu? Maka kemudian diujilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaku wala ya'lamannal kadzibin. Agar diketahui siapa-siapa yang betul-betul iman dan siapa-siapa yang pura-pura beriman. Apa imannya hanya di lisan saja atau sampai dengan hatinya. Sehingga aplikasi atau output dari iman itu ada. Jadi kalau dia mengatakan iman, kemudian hatinya juga teguh dalam keimanannya, maka outputnya mesti ada. Contoh dalam hadis sebutkan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhiri wal yakul khairan aw liyasmut. Wa mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhiri wal yukrim jarahu. Wa mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhiri wal yukrim dhaifahu. Ini satu hadis saja. Ini ada 3 amalan yang harus kita lakukan sebagai output dari perkataan kita iman pada Allah. Pertama, apakah kalau dia iman itu kemudian tutur katanya juga baik. Bal yakul khairon, hendaknya berkata yang baik. Al yasmut, kalau tidak bisa lebih baik diam. Yang pertama. Yang kedua, dengan tetangganya gimana? Rukun pun enggak? Ini satu tanda, output dari iman yang kita ucapkan, apakah hatinya juga demikian. Salah satu tanda misalnya, rukun di tetangga, kan tetangga ada namanya RT. Ada RT ngajak pertemuan, datang enggak? Ada RT ngajak kerja bakti, datang enggak? Kemudian kalau ada tetangganya membutuhkan gimana? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sebagai output orang yang beriman dalam hadis ini adalah kalau ada tamu, dia menghormati pondak.
fal yukrim dhaifahu. Ini adalah rangkaian dari ujian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ucapkan dengan lisan kita, apakah hati kita juga betul-betul menyatakan iman itu. Ini yang ketiga. Jadi kita diuji dengan cobaan itu iman kita. Betul-betul atau tidak. Yang keempat, untuk menguji kesabaran. Orang yang diuji, yang dicoba, itu butuh kesabaran. Memang sabar itu mudah diucapkan, tapi kadang-kadang sulit dilakukan. Karena itu Allah mengatakan, jadikanlah sholat itu, sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Tetapi itu berat, kata Allah. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Dalam surat Al-Baqarah. Berat. Jadi mudah kita mengucapkan sabar. Tapi ucapan yang selalu dilontarkan, saya sabar, saya bisa sabar, itu mungkin atau tidak? Nah, maka diujilah oleh Allah. Wala nabluwanakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kami akan menguji kalian sehingga kami akan mengetahui siapa yang sungguh-sungguh menerima ujian itu dan sabar. Kemudian dalam Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar di dalam menerima cobaan dan ujian itu akan menerima pahala bighairi hisab yang besar sekali sehingga tidak bisa dihitung. Tidak bisa dilihat berapa. Ini adalah ujian bagi kita di dalam menerima cobaan dan ujian. Apakah kita bisa sabar atau tidak? Kalau sabar, balasannya besar. Ajrum bi ghairi hisab. Berarti besar sekali. Karena itu mudah-mudahan kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah, ujian dari Allah berupa apapun yang kita terima, maka kita terima dengan ikhlas dan sabar menjalaninya. Maka itu akan kita lurus. Kalau kita diuji seperti sekarang ini, sabar pun enggak. Kadang-kadang tidak sabar, ya lupa kepada Allah. Baru sakit saja sudah tidak mau sholat. Aku loro kok sholat. Padahal sholat itu tidak bisa gugur karena sakit. Sholat itu bisa gugur karena haid, karena nifas itu baru gugur, tidak boleh sholat. Tapi kalau tidak ada itu ya tidak ada gugur sholat. Jadi dalam keadaan apapun sholat itu tetap dilakukan. Sakit sebagai ujian, apakah kita tetap melaksanakan sholat atau tidak. Nah, itu sabar. Yang kelima, untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Jamaah maghrib rahimahullah. Jadi Allah berikan cobaan dan ujian pada kita, itu untuk ditintingi. Cara Jawa ditintingi, dipitati, dipilah-pilah. Kira-kira siapa yang terbaik amalnya setelah dia menerima cobaan itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, untuk menguji kalian, siapa yang terbaik amalnya dari kalian. Jadi hidup, mati itu ujian. Ini contoh ujian yang di dalam ayat. Untuk apa? Liyabluwakum. Untuk menguji kita, apakah dengan ujian itu kita menjadi manusia yang terbaik amalnya. Itu yang kelima. Jadi mudah-mudahan kita yang masih hidup ini bisa mendayagunakan waktu hidup ini untuk mencari amal yang terbaik. Melakukan amalan-amalan yang terbaik. Jadilah kita orang yang cerdik, orang yang pandai. Al-kayyisu kata Rasul, man dana nafsahu wa amilah lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai itu adalah orang yang suka mengkoreksi dirinya, amalnya, kemudian beramal untuk kehidupan, untuk bekal setelah mati. Lima ba'dal mauti. Jadi bekal yang harus kita tampilkan dalam kehidupan dunia ini, usahakan bagaimana setelah kita mati nanti, mulai di alam kubur sampai di akhirat nanti kita betul-betul akan selamat. Saya pernah mengatakan, Abu Bakar pernah menyampaikan, siapa yang masuk kubur tanpa bekal, bagaikan orang mengarungi laut tanpa kapal. Kata-kata hikmah dari Abu Bakar. Artinya orang yang masuk kubur, mati kemudian dikubur, selama hidupnya tidak pernah berbuat amal kebaikan, sholat tidak, zakat tidak, amal soleh juga tidak, maka dia akan tenggelam dalam azab Allah. Sehingga diibaratkan oleh Abu Bakar, orang yang mengarungi kapal tidak, orang yang mengarungi lautan tidak menggunakan kapal, sehingga akan tenggelam. Ya, berapa kekuatannya berenang? Kalau lautannya luas, akan tenggelam juga. Demikian juga kalau orang itu tidak punya bekal amal soleh dalam hidup ini untuk kehidupan setelah mati, maka dia akan tenggelam dalam azab Allah, mulai dalam alam kubur. Sudah begitu. Nah, ini mari dalam hidup ini kita daya gunakan untuk mendulang kondisi kita manusia yang terbaik amalnya. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, Allah akan memberi ganti yang lebih baik dari cobaan dan ujian yang diterimanya. Ya, sinkron dengan yang pertama tadi. Bahkan lebih baik. Ada yang tadi dengan balasan bigori kisab. Nah, sudah jelas itu. Nah, maka juga ada dijelaskan hadis oleh Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun wa yaqulu ma'amrullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Orang Islam yang ditimpa musibah, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, ya Allah, selamatkanlah kami dari musibah ini dan digantilah untuk saya yang lebih baik dari musibah. Illa akhlafallahu lahu khairan minha.
maka Allah akan mengganti dengan balasan yang lebih baik. Jadi kalau kita diganti dengan kebangkrutan, besok akan diganti yang lebih baik. Ya, insya Allah saya juga pernah mengalami itu. Ya. Saya hanya berdoa pada Allah, mudah-mudahan apa yang saya derita saat ini akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Alhamdulillah demikian. Barangkali kita juga demikian. Kita berdoalah. Karena apa? Semua apa yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Sering saya katakan dalam memberangkatkan jenazah. Inna lillahi ma akhudha walahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah apa yang diambil dan miliknya juga apa yang diberikan. Nyawa yang kita miliki diambil Allah itu adalah haknya. Jadi satu saat Allah hak mengambil. Jadi sesungguhnya apa saja yang kita miliki adalah milik Allah. Bukan milik kita mutlak. Kita hanya dititipi. Nyawa yang kita ada pada diri kita ini adalah hanya dari Allah, milik Allah. Maka pada saatnya, kalau sudah selesai kontraknya, ya diambil. Harta yang ada pada diri kita juga demikian. Itu juga milik Allah. Pada saatnya juga akan diambil. Sehingga dikatakan, wa kullu syai'in, setiap sesuatu, semua apa yang ada ini adalah ada masa waktunya yang telah ditentukan. Bi ajalim musamma. Wa kullu syai'in bi ajalim musamma. Dan setiap sesuatu, segala sesuatu ini adalah ada masanya yang telah ditetapkan. Nyawa yang kita miliki ada masanya yang telah ditetapkan. Mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun bagi seorang, mungkin hanya 7 jam, mungkin hanya 5 jam, mungkin hanya 1 bulan. Semuanya adalah Allah yang tahu. Tapi yang jelas, apa yang ada pada diri kita, ada masanya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau kita menerima seperti itu, katakanlah, ucapkanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran, idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi dan seterusnya. Kalau itu kita sadari, kita ucapkan dengan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari itu. Ini yang keenam. Yang ketujuh, akan mendapatkan keberkahan, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 157. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka atau orang-orang yang apabila ditimpa musibah kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka adalah sholawat, rahmat dari Tuhannya, yaitu dari Allah, dan petunjuk dari Allah. Nah, jadi kalau kita mengucapkan innalillah pada saat kita ditimpa musibah, maka kita akan mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu akan, dan pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, seseorang yang mendapatkan cobaan berarti diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Ini satu kondisi yang kadang-kadang kita tidak sadari.
Dalam sebuah hadis disebutkan yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan pada dirinya, maka akan diuji, akan dicoba, yusib minhu, akan dicoba, akan diuji. Jadi kita harus husnudzon pada Allah. Saya kok ada cobaan ini. Insya Allah, Allah akan berikan satu kebaikan bagi kita. Kita harus husnudzon, jangan suudzon. Wah, tidak adil Allah ya. Mosok saya kok diuji seperti ini. Tapi kita harus husnudzon. Sehingga berdoa mudah-mudahan ujian yang saya terima ini adalah demi kebaikan diri saya. Itu maka Allah akan menjadikan dia orang yang baik. Jadi marilah kita apabila mendapatkan ujian dan cobaan itu, kita selalu husnudzon kepada Allah. Jangan sampai terjadi suudzon, prasangka baik, jangan sampai terjadi prasangka yang buruk pada Allah. Karena kalau kita mempunyai prasangka buruk pada Allah, berarti kita akan terjadi apa yang kita sangkakan. Karena Allah, innallaha ma'adzani abdibi. Sesungguhnya Allah itu bersama prasangkaan hambanya pada dia. Kalau dia prasangka baik, ya akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia mempunyai prasangka buruk pada Allah, dia akan mendapatkan keburukan dari Allah. Itu harus kita sadari. Karena itu kalau ditimpa musibah, mari kita mempunyai perasaan husnudzon, prasangka yang husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 yaitu yang terakhir insyaallah untuk menumbuhkan sifat sosial. Jadi kalau kita diuji Allah itu mudah-mudahan timbul rasa sosial pada orang lain. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khairun, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Idza asabahu syarra'u sakara, fa kana khair lahu, wa in asabathu dzarra'u sabara, fa kana khair lahu. Jadi kalau diuji itu sabar, syukur, maka itu adalah terbaik bagi dia. Dan apabila diuji itu kemudian dia itu sabar ya, menerima dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah 9 hikmah di balik cobaan dan ujian yang harus kita jalani apabila kita mendapatkan ujian dan cobaan. Seperti pada saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah iman kita tetap, sehingga kita tetap beribadah kepada Allah, kita tetap menjalankan sholat, tetap menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, atau tidak. Nah, semuanya itu bergantung kepada kita semuanya. Mari ujian dan cobaan yang dihadapi saat ini, kita betul-betul bisa mengambil hikmah yang besar, sehingga kita akan menjadi manusia yang bisa menerima cobaan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.